wabarakatuh. Selamat siang. Saya Fitri dari Tangerang. Ini anak saya usianya sekarang 17 bulan, beratnya 8,4. Makannya mix BLW dengan spoon feeding. BLW baru dimulai pas masuk 1 tahun. Buat sedikit ini aja, catatan waktu kecil di hari 8 berat badannya dia turun 20% jadi 2.600 dari 3,390. Pertanyaan saya, bagaimana cara saya nge-boost up berat badan anak saya yang ketinggalan? Apakah itu apakah riwayat waktu dia dulu kekurangan berat badan itu jadi penyebab dia lambat, atau ada yang lain? Anak saya nggak picky eater, cuman kayak bosenan gitu, Dok. Waktu lahir beratnya berapa, Bu? 3390, di hari ke-8 drop 2,6, bilirubinnya 22. Oke. Pada saat itu. Cuman untuk motoriknya alhamdulillah lancar. Waktunya duduk kayak dia duduk, waktunya jalan-jalan, sekarang lagu udah bisa bicara, beberapa kata lancar. Cuman masalah berat badan dan untuk boost berat badannya supaya kembali normal. Saya udah kasih otak sapi ya, Dok, ya, digoreng. Terus saya banyakin setiap makanannya saya campurin Evo atau kasih santan. Oke, pertanyaannya kita sudah dapat untuk mengejar berat badannya. Terima kasih. Selanjutnya ke tengah. Silakan, Ayah, boleh. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau tanya, ini anak saya kan udah umur 1 tahun. Namanya? Nama Anda maksudnya? Praba. Ya. Silakan Bang Praba, 1 tahun ya. Nah, tapi kalau saya perhatiin fesesnya tuh bentuknya masih kayak lembek gitu, benyek kayak mencret. Ini tuh normal atau enggak? Warnanya sih udah kuning kecoklatan gitu, cuman ya teksturnya aja kok masih benyek gitu, enggak. Berat badan berapa dan sekarang berapa berat badannya? Berat badan lahir berapa dan sekarang berapa? Berat badan lahir tuh 3,6, sekarang udah 11,5. 11,5. Oke. Setahun ya? Setahun, 13 bulan. Oh, 13 bulan. Oke. Terima kasih Pak Praba. Lanjut yang di belakang lagi tadi. Silakan. Nama saya Rika. Kebetulan anak saya ini udah 1 tahun 4 bulan. Jadi pada saat awal dari 6 sampai dengan 1 tahun itu lancar-lancar aja sih dalam masa evasinya. Cuman ternyata dramanya itu setelah 1 tahun ini. Jadi biasanya dia makan dikunyah, tapi sekarang masuk ke 1 tahun itu kayak dimut terus. Jadi awalnya saya udah naikin tekstur pakai nasi, tapi balik lagi nih, akhirnya saya terima lagi karena dia bisa 1 kali suapan nasi itu bisa sampai setengah jam. Nah ini salahnya di mana? Ini juga terkait dengan dulu dia sangat kalau makan mau di tempat duduknya, di high chair-nya, tapi setelah 1 tahun ini nggak mau sama sekali duduk, maunya lari sana sini. Jadi harusnya seperti apa nih untuk memperbaiki pola makan ini supaya baik lagi? Terima kasih, Bu Daika. Silakan dokter lu nanti saling melengkapi. Ini yang nanya banyak yang di atas 1 tahun. Iya. Padahal kita pengen di atas 6 bulan. 6 bulan. Nanti kita kasih kesempatan yang 6 bulan. Karena gini, problem di atas 1 tahun itu biasanya mulainya karena di 6-12 bulan yang tidak optimal. Jadi kita pasti lebih sulit ya. Jadi pertanyaan yang 17 bulan 8,4 itu berat lahirnya 3,3 itu hati-hati karena dia udah termasuk gizi kurang. Kita dari kejauhan sini lihat kalau udah gizi kurang di awal biasanya semuanya kecil, termasuk hati-hati perkembangan dan lingkar kepala ya. Tadi dokter lu bisik-bisik ya. Jadi kalau sekarang ya yang khas sekali nih, anak umur di atas 1 tahun berat badannya kurang. Yang saya nomor 1 sarankan, kurangi atau hilangkan program menyusui di saat anaknya melek. Ya, jadi dari pagi sampai sore itu kalau bisa jangan nempel di tete. Pasti nggak naik deh berat badannya. Ya, manfaatkan untuk dia makan dan bergerak. Manfaatkan itu. Nanti kalau jam 7, ya oke, silahkan. Ya, kalau tetap nggak bisa, saya sering kali malah saya seorangnya
dukung proses menyusui eksklusif 6 bulan sampai 2 tahun. Tapi kalau dia berhenti berat badannya naik, saya seringkali menyarankan, mungkin ini tidak semua profesional menyarankan, kalau udah 17 bulan itu keuntungan nyusu udah dapet ya, stop nyusu. Ya, biasanya dia akan bisa menerima makanan-makanan yang bisa mengejar berat badan. Ya, itu caranya adalah tadi sudah makan otak segala. Biasanya begini, makanan kalau rasanya banyak, tapi kok berat badannya nggak naik, udah pasti kurang. Ya, yang bisa mengejar biasanya kalau udah seperti ini nggak banyak yang dikejar 2 kilo dan itu tidak gampang. Makanan instan kadang-kadang membantu karena dia, tapi makanan instan pilih yang di atas 1 tahun. Biasanya kan bisa sampai 18 bulan. Ya, jadi paling itu yang saya bisa sarankan. Tapi untuk ibu yang di belakang ya, mungkin sekarang masih menyusu, saya sarankan untuk stop menyusui karena dia udah mulai menghambat pertumbuhan berat badan. Kenapa kita stop itu? Karena berat badannya udah stuck, takutnya otaknya juga stuck. Ya, itu yang kita namakan stunting dan berakibat terhadap perkembangan otak. Ada korelasi berarti dengan pertambahan berat badan Ya, dengan justru berat pertumbuhan badan otak? itu Ya. ya pasti. Ya, jadi biasanya sih saya lihat bayi-bayi ASI itu pintar-pintar sekali ya, bagus-bagus walaupun dia kecil-kecil. Tapi tetap kita harus melihat bahwa otak perlu nutrisi. Ya, walaupun itu sangat sensitif di bawah setahun sebetulnya ya, tapi otak masih harus bagus nutrisinya itu di 2 tahun pertama ya. Terus ada nomor 2 adalah dia tidak pikir. Jadi Bapak yang di depan ya bertanya ya tentang hijau. Kalau kita lihat tadi informasinya 3,6, kemudian sekarang 11,5, itu pasti bagus Pak. Artinya begini, artinya tekstur feses itu tidak normal, jadi normal gitu ya. Jadi itu adalah sangat tergantung dari makanan yang dimakan. Ya, jadi kalau misalnya dia banyak kandungan lemak atau misalnya banyak yang mungkin kurang bisa dicerna oleh bayi pencernaannya, asal dia tidak mengganggu berat badan, asal tidak ada darah, itu tidak masalah. Ya, karena berat badannya sekarang bagus. Yang kita mungkin harus monitor adalah kenaikan berat badannya. Kalau di atas 1 tahun itu kan lebih susah. Nah, naiknya cuma 100 gram biasanya ya. Jadi selama kenaikan berat badannya baik, kemudian feses tidak ada darah, itu normal. Jadi tidak usah, tidak ada masalah ya. Yang ketiga ini mungkin harus dokter Luh yang menjelaskan. 1 tahun 4 bulan di mood itu mungkin dokter Luh yang akan menjelaskan banyak. Tapi pesan saya satu, nasi adalah salah satu yang sangat-sangat sulit diterima oleh anak yang sedang kesulitan makan. Ya, jadi sedang kesulitan makan itu udah nasi itu drop aja dulu, jangan ke situ. Ya, jadi masih banyak, misalnya kayak pasta gitu ya. Kemudian kalau mau nasi mungkin lontong misalnya ya, atau misalnya roti. Biasanya itu lebih disukai oleh anak-anak yang bosen makannya. Itu kan tadi menunjukkan kebosanan. Yes. Jadinya ngemut gitu ya. Silakan dokter Luh. Ya, silakan. Yang Ibu Ika ya tadi. Betul, yang Ibu Ika. perlu disyukuri adalah sebetulnya Ananda bisa mengunyah. Ya, jadi otomotor skillnya sebetulnya bagus untuk mengunyah. Nah, kenapa kemudian menjadi diemut? Karena pada setahun 4 bulan itu kan sebetulnya sudah bisa berbicara untuk menolak, sudah bisa menentukan pilihan. Nah, yang berikutnya adalah kan sudah aktif, jadi dikuras dulu deh tenaganya, main seluas mungkin. Sesuai kalau setahun 4 bulan jangan main banyak duduk ya, banyak nonton TV, banyak duduk, tapi bermain yang outdoor, yang betul-betul bergerak bebas, sehingga akan tumbuh nantinya konsep lapar dan konsep kenyang. Lebih dari 30 menit makan tidak habis stop. Jadi rule-nya begitu. Kalau ngemut itu sebetulnya kenapa sih? Kalau ngemut? Ya, ngemut itu bisa banyak hal. Pertama karena nggak bisa menyak. Karena tidak bisa menyak. Kedua bisa karena hiposensitif, membutuhkan stimulus yang banyak gitu di mulut. Jadi kalau kayaknya ada sesuatu di mulut banyak, diem gitu rasanya memberi rasa aman. Ya, kemudian yang ketiga bisa jadi sebagai ekspresi emosional bahwa kalau aku ngemut, mamaku ini akan heboh nih. Jadi makin
makin heboh, makin kumut aja deh, gitu ya. Mungkin Bu Ika ketawa-ketawa, saya rasa jangan-jangan sudah ada tahap manipulatif. Karena setahun 14 bulan itu udah bisa manipulasi. Anak cerdas tuh manipulatif ya? Anak cerdas tuh manipulatif. Ya. Anak saya Tika, umur bayi saya 61 bulan. Pertanyaannya adalah untuk berat badan bayi saya tuh lahir 2,2 kilo. Itu kan udah di bawah garis 3% ya, di bawah. Apakah pertumbuhan itu harus mengejar hingga ke grafik normal 50% atau yang mungkin dia kenaikan berat badan sesuai setiap bulan? Maaf, lahirnya itu cukup bulan atau prematur atau apa? 36 minggu. Oke, 36 minggu. Berat badan sekarang? Sekarang 6,5 kilo. Sama-sama bulan ya? Bulannya sekarang 6,5 bulan, beratnya 6,5 kilo juga? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Dok, saya punya anak saya umur 6,5 Nama bunda siapa, maaf? Iya. Anak saya 6,5 bulan, kebetulan baru mulai edukasi. Dan saya bingung, saya baca-baca untuk porsi dan tekstur. Karena selama ini kan saya saring 100%. Cuman saya baca-baca ada yang bilang 90% saring, 10%-nya dicincang. Dan kebetulan saya ibu yang bekerja. Saya biasakan anak saya bangun tidur, saya bangunin, jam 5 makan, setelah makan mandi, habis itu kemudian, habis itu saya tinggal. Nah itu, tapi dia agak kecil, dok saya kasih dikasih ada tipsnya. Sekarang berat badannya berapa bundanya? 8,9. 8,9. Lahirnya? 3 kilo. 6, sebelah kanan. Oke, boleh. Ayah mau nanya? Monggo, boleh. Usia 45-6 bulan ya? Ya, selamat siang Dokter Tiwi sama Dokter Lu. Jadi anak saya sekarang umurnya 5 bulan setengah. Namanya siapa, Pak? Namanya Fatar. Bapak Fatar? Ya, nama anaknya aja lah Pak. Oh, oke. Fatar, boleh. Nah, Hai Fatar. jadi berat lahirnya dia 2,9. Sekarang beratnya 6,5. Nanya lagi mahirnya. Terus berarti kan ini kita umurnya kan 5 bulan setengah, mau persiapan nih untuk MPASI. Nah kan ada dikatakan kalau untuk pertama kali, minggu pertama itu makannya cukup sekali. Nah pertanyaan saya itu sekali di sini itu sebenarnya sekali untuk bubur beras aja campur buah, atau bubur aja terus besoknya baru buah aja atau besoknya bubur lagi gitu? Satu jenis atau kombinasi gitu. Dan jumlahnya berapa banyak? Maksudnya gitu. Ya karena kan katanya 1 kali, tapi ada yang bilang 1 kali paginya buah, siangnya bubur kan ya. Berarti kan 2 kali gitu kan gitu. Jadi itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya jawab pertanyaan Bapak dulu ya, karena ini takut saya lupa. Jadi ini memang pertanyaan yang basic ya. Jadi sebetulnya begini Pak, 6 bulan sebetulnya sangat tergantung dari berat badan, berapa kali kita mau memberikan. Kalau kita mau mengejar berat badan, ya kira-kira porsi target itu 1 hari 120 ml, 1 hari, atau setengah mangkok. Setengah mangkok baik itu mungkin pijat juga ada yang 240, ada yang 120, atau 1 gelas mineral, ya 1 gelas mineral itu 240 Pak. Separuhnya berarti 120 ya. Nah sekarang tergantung, kalau di awal di hari pertama tadi prinsip tadi yang diberikan, kalau pada bayi ASI ini pokoknya jangan mikir buah dulu ya, jangan mikir buah dulu, jangan mikir sayur dulu prinsipnya. Jadi lebih bagus diberikan jenis karbohidrat karena kita mau menuju ke arah protein hewani. Karena nggak mungkin kan, sebetulnya boleh mau kasih ayam dulu itu boleh, cuma itu pasti akan sulit karena itu kan berserat ya. Jadi kita memasukkan protein hewani itu belakangan, tapi bukan nggak boleh apa saja boleh ya. Jadi karbohidrat itu pilihannya paling gampang yang sesuai dengan kita. Saya seringkali men-share, kita tuh makannya sedikit di awal nih ya. Tadi kan Dokter Lu sudah menjelaskan, pasti tidak mudah memberikan bayi di awal. Kita harus sedikit-sedikit dulu supaya responsif feeding, bayinya tuh pengen, itu biasanya lebih gampang. Jadi dia mungkin pelan mulainya, tapi dia akan menuju cepat ya. Jadi pelan mulainya, cuma targetnya
120. Yang menentukan target itu kita, yang menentukan kemampuan bayi itu bayi. Jadi kalau misalnya dia makan cuma bisa 1-2 suap, udah pasti nggak bisa 1 kali, ya kan? Ya. Tapi kalau bisa hop, ada bayi yang wah lahap sekali, mungkin kita bisa memberikan maksimal di hari pertama 30 sampai 60 mili. Itu kira-kira sekitar 10 suapan. Ya. Kenapa begitu? Karena kalau kebanyakan takutnya biasanya enggak pup. Tapi kalau dikasih 60, wah bagus aja, karena ada bayi yang seperti itu. Ya udah, besoknya kita naikin lagi. Jadi bukan 1, 2, 3 kalinya yang dilihat, tapi porsi target. Kemudian jenisnya tadi udah karbohidrat, kemudian protein. Kalau berat badannya dia 2,9 sekarang 6,5, sebetulnya itu tetap harus hati-hati. Gambarannya begini, 6 bulan itu paling kurang 7 kilo, itu paling gampang, karena itu akan di persental 50 dia. Artinya kalau kita mau mengejar cepat, jadi jangan menu bubur karbohidratnya itu terlalu lama. Ya, kira-kira itu 1 minggu. Tapi boleh Bapak mau masak karena kita harus melihat respon setiap hari Pak. Kalau sekarang nasi, nggak mau nih, dicoba lagi siang, nasi lagi, sore dicoba lagi. Kalau bayinya nggak mau nih, betul-betul nggak mau, mungkin dia bukan nasi preference rasanya. Karena nasi itu tawar Pak. Jadi mungkin kita besok coba ke karbohidrat lain, gitu ya. Jadi betul-betul dilihat bayinya itu yang dimaksud dokter loh. Jadi kita harus benar-benar sensitif. Kemudian sebelum saya lupa, saya lihat bayi-bayi yang senang makan atau mudah makan itu adalah bayi-bayi yang sejak awal terpapar dengan orang makan. Jadi kalau bapak ibu sedang makan, kalau punya pengasuh, bapak ibu mau makan, bayinya gendong dulu. Kalau bisa duduk di situ sama-sama, di bangku saja. Ya itu akan membuat bayi itu lebih mudah memulainya. Ya, kenapa saya minta di usia-usia emas 6-9 bulan? Karena kalau nanti pertanyaannya udah seperti tadi 1 tahun, itu pasti sulit. Ya, kita ngatasinya ngomongnya teorinya gampang, itu pasti luar biasa sulit. Karena itu fase kritisnya jangan hilang. Ya, jadi ini parenting ini sebetulnya memang tujuannya untuk memulai MPASI atau kalau yang udah keliru cepat ke jalur yang betul, gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya Pak ya. Oke, kemudian sekarang 6,5 bulan, 6,5 kilo, gitu ya. Jadi kalau 2,2 36 minggu sebetulnya mungkin sesuai, tapi kalau bisa dia harus mengejar ke arah persental 50 atau paling tidak dia tidak boleh memotong garis persental yang harusnya, minimal dia ke arah yang persental yang di atasnya. Caranya gimana? Jadi MPASI-nya nggak bisa tuh lama-lama tanpa protein. Ya, protein ayam, ikan itu khasnya dia ada kandungan protein yang kalorinya bisa kita hitung plus lemak. Malah kita boleh menambahkan lemak tambahan seperti olive oil, minyak atau unsalted butter atau santan. Tapi jangan kara ya, supaya dia mengejar, karena dia dengan berat badan modal kecil, begitu MPASI cepat. Karena kadang-kadang itu kayak yang tanya di belakang 1 tahun 13 bulan terus kok macet. Karena dia 6-12 bulan kalau dia sudah benar kita caranya, ya dia akan melaju. Nanti dia begitu tumbuh gigi macet lagi. Nah kalau dia macet lagi, kita kondisikan dengan baik. Karena kalau tumbuh gigi itu ngilu, biasanya 8 bulan dia akan mulai kayak macet. Nah terus gimana kalau macet? Dokter lo prinsipnya tadi finger fit, ya. Jadi itu adalah salah satu cara menghilangkan kebosanan bayi yang cuma buka tutup mulut tanpa proses. Karena bayi itu senangnya nyoba, ya. Biasanya dia pegang sendok lagi, tapi kita nggak kasih, kita tidak sensitif karena belum habis misalnya. Jadi jangan tidak sensitif, kita betul-betul harus hatinya di situ. Jangan seperti pertanyaan kedua, karena mau kerja, jam 6 makan, harus ditarget, pokoknya saya harus pergi. Karena itu baik nggak bisa kita gituin, ya. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi menghadapi bayi-bayi di kamar praktek, biasanya begini Bu, Ibu lebih bagus mandikan dulu, karena dia akan lebih segar. Biasanya setelah mandi itu bayinya lebih lapar. Kemudian di atas 6 kilo, bayi itu tidak harus pakai air panas. Ya, di atas 6 kilo itu biasanya 3 bulanan. Ya, tentu saja tidak langsung air dingin, pelan-pelan.
Ya, jadi air panas yang sudah dingin misalnya begitu, itu akan membuat tadi ya otaknya seger. Ya, otaknya seger sehingga mungkin itu nyuapin lebih mudah, gitu ya. Memang ibu bekerja pasti lebih sulit mengatur strategi. Tapi kalau memang tidak mampu atau tidak bisa memberi makan sesuai kehendak bayi, jangan dipaksakan. Karena kalau enggak nanti akan sulit. Yang namanya GTM itu biasanya karena bayinya tuh kayak diburu-buru, kayak ditarget gitu, nggak bisa karena dia harus melalui satu proses tertentu ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah sih dalam pengasuhan anak, itu tidak ada yang salah. Ibu bapak yang tahu kondisinya, tetapi kalau kita lihat prinsip-prinsip perkembangan dan lihat kapan otak itu seger kalau habis mandi sama habis baru bangun tidur. Tapi kalau ibu melihat saat itu karena mungkin udah kebiasaan jam 6 dia makan, kalau memang itu baik, maksudnya tidak ada kesulitan, silahkan dijalankan. Tapi kalau sudah mulai macet, coba kita ubah, karena jam 6 pagi itu ya kayak orang sahur itu kan dikit jadinya makan ya, gitu ya. Jadi mungkin akan lebih sedikit. Tapi kalau bayinya mampu atau senang begitu, silahkan. Karena kadang-kadang bayinya bangun setengah 5, sebentar lagi dia tidur, misalnya itu ibu bapak yang tahu. Tapi kalau sudah berubah, ada kesulitan, coba ubah, mandi dulu baru makan. Ya, tapi tidak harus seperti itu. Ya, itu sangat tergantung dari kebiasaan bayi. Ada yang tertinggal? Ya, saya rasa cuma itu. Ya, terima kasih Dokter Tiwi, terima kasih Dokter Lu untuk waktu dan kesempatannya. Boleh tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Saya persilakan untuk kembali ke